Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di live Instagram Herbal Expert Indonesia. Bersama saya Aulia Rahmi sebagai host hari ini. Dan kita akan mengundang Kak Yulianita Pratiwi Indah Lestari yang merupakan seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Baik, sembari kita menunggu Kak Taris, halo teman-teman. Teman-teman dari mana aja nih? Tolong klik di sini ya di kolom komentar, ketik dari mana aja, namanya siapa, kita kenalan dulu. Sehat ya untuk teman-teman semua di berbagai wilayah Indonesia. Hari ini kita akan live dengan Kak Yulianita mengenai bahaya bahan kimia obat pada jamu. Nah, kita sudah bergabung dengan Kak Yulianita. Halo Kak Yulianita, apa kabar? Baik kali ya, bentar ya. Aku sambil setting kameranya. Soalnya, nah, ini udah kelihatan atau terpotong? Enggak, udah jelas kok. Oke. Halo Kak Dwi dari Bengkulu. Ya, ada Kak Dwi yang udah join. Ada Kak Zara ya. Dari teman-teman dari berbagai wilayah Indonesia nih Kak Tari yang join hari ini. Apa kabar Ya. Kak? Baik, alhamdulillah Kalia. Kalau Kalia gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, sehat selalu. Berkat jamu nih, minum jamu tiap hari. Saya juga kalau dulu ya, waktu zaman-zaman dulu tuh beberapa tahun yang lalu tuh kayak jarang banget minum jamu. Tapi sekarang setelah tahu khasiatnya jamu, khasiatnya obat herbal, dan betapa para ahli peneliti, para peneliti-peneliti jamu itu bisa membuktikan bahwa khasiat jamu itu benar-benar oke banget dan nggak kalah dengan obat yang sintetik. Tuh saya juga jadinya sering minum jamu. Sakit dikit nggak usah minum obat paracetamol, kayaknya minum tolak angin aja cukup gitu kali ya. Iya, Kita juga zaman dulu kayak betul banget. suka banget tuh minum tolak angin. Iya, oke Kak Tari, hari ini kan kita mau bahas nih mengenai bahaya bahan kimia obat pada jamu. Karena ini masih banyak aja temuan-temuan Badan POM. Bahkan yang terakhir itu di Oktober 2023 masih ada 50 temuan bahan jamu, maksud saya jamu yang mengandung bahan kimia obat begitu. Jadi banyak masyarakat yang tidak tahu juga mengenai hal ini. Jadi kami Herbal Expert mau minta Katari nih buat hari ini sharing mengenai ini ya. Sebenarnya bahan kimia obat itu apa sih Katari gitu? Kok BPOM sampai segitunya gitu melarang BKO ini ada di dalam jamu gitu? Oke, jadi yang pertama-tama mungkin selamat datang dulu ya kepada para penonton nih. Kayaknya penonton juga selain dari teman-teman kita juga, dari penonton luar juga, kayaknya banyak juga dari mahasiswa-mahasiswa aku nih, banyak yang nonton, lumayan tadi ada beberapa yang nonton yang masuk, dan dari sekian banyak mahasiswa yang nonton, itu semoga ada yang akhirnya nanti bisa tertarik gitu penelitian ke arah herbal atau mungkin ke arah bahan alam, atau terlebih lagi mengecek gitu keamanan dari bahan kimia obat yang sesuai dengan tema kita yang ada di jamu gitu. Karena ini memang penting banget, dan menurut aku pribadi dari sekian banyak penelitian atau riset yang sudah dilakukan oleh mahasiswa dan dosen juga, itu masih banyak banget BKO yang pasti muncul di setiap sampel dari penelitian mereka juga gitu. Jadi ini mungkin kalau dari peneliti tuh kayaknya wah alhamdulillah nih gitu ada yang positif bisa dibahas, tapi kalau dari inti dari masalahnya itu kan bahaya banget kan Kak ya, karena itu berarti dari setiap jamu yang kita minum yang kita kira aman itu ternyata malah masih ada bahan-bahan kimia juga gitu. Tadi yang pertama berarti kita bahas masalah obat tradisionalnya dulu ya Kak ya. Kalau masalah obat tradisional kita pasti tahu ya kalau obat tradisional itu dari zaman bahla banget gitu, dari zaman nenek moyang kita sudah menggunakan jamu, lebih ke jamu, obat tradisional yang jamu gitu. Tapi sekarang ini memang dari pemerintah sudah membagi obat tradisional tersebut ke 3 kategori yang berbeda, yang mungkin teman-teman kita di sini juga sudah tahu. Jadi ada jamu, ada obat herbal terstandar, dan ada fitofarmaka. Nah, jadi jamu dalam tanda kutip di sini sebenarnya
kalau kita lihat dari golongan obat tradisional, jamu itu hanya salah satunya gitu dari golongan obat tradisional yang sudah dibagi oleh pemerintah saat ini. Nah, kalau kita lihat dari jamu sendiri atau perbedaannya jamu dengan dua golongan yang lain yang ada di obat tradisional, kalau jamu tuh benar-benar full dari empiris atau ya turun-temurun kepercayaan warisan keluarga gitu. Jadi kalau misalnya, oh zaman dulu nenek kita misalnya kalau panas minum tanaman A, atau misalnya kalau batuk minum aja misalnya jeruk nipis, madu gitu ya, atau sama kencur juga supaya tenggorokan tuh kayaknya lebih lega. Nah itu kan dulu waktu belum ada pembuktian secara ilmiah atau secara riset, kita taunya oke, zaman dulu tuh minum ini gitu. Ya udah kita minum dan ternyata terbukti gitu, misalnya sembuh. Tapi kita nggak tahu kenapa sih kita bisa sembuh gitu, kenapa sih kok minum kencur kok tenggorokan jadi lega, kenapa sih minum kunyit asem jadinya misalnya berat badan agak sedikit menurun, atau mungkin bisa menahan nafsu makan, atau misalnya dengan temulawak beras kencur itu malah bisa meningkatkan nafsu makan dan segala macam. Nah akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, pasti para peneliti kita ingin membuktikan bahwa si tanaman itu tidak hanya secara turun-temurun berkhasiat kata-kata aja, secara lisan aja, tapi ternyata secara ilmiah, secara penelitian itu terbukti gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya jamu ada lagi nih kakaknya naik level lagi jadi obat herbal terstandar. Kalau obat herbal terstandar, ini koreksi aku juga ya kak, kalau misalnya salah, soalnya suka kebolak-balik. Jadi kalau obat herbal terstandar itu dia next level dari jamu yang sudah diuji preklinis ya, kalau nggak salah. Kalau yang paling atasnya lagi fitofarmaka itu dia sudah uji klinis, jadi sudah uji ke manusia, sudah terbukti gitu, tidak hanya melalui hewan percobaan tapi juga sudah terbukti di manusianya dan aman gitu. Nah, tapi sayangnya kalau aku riset juga nih, fitofarmaka dari sekian banyak berapa juta spesies tanaman khususnya yang ada di Indonesia, baru beberapa yang sampai di tahap atau level fitofarmaka. Kayaknya kalau di Indonesia yang bisa dikonsumsi di Indonesia yang fitofarmaka kayaknya bisa dihitung pakai jari ya nggak sih? Nah, jadi memang konsumsi adeknya atau si jamunya nih, atau sebenarnya bukan adek sih, si nenek moyangnya yaitu jamu tuh masih kuat banget, masih banyak banget dikonsumsi di Indonesia karena memang secara baik empiris ataupun secara ilmiahnya penelitiannya juga terbukti gitu. Oke, terima kasih Kak Yulianita yang telah memberikan paparan pembuka tadi ya mengenai jamu, ada obat herbal terstandar dan juga fitofarmaka. Jadi memang perbedaannya itu berdasarkan klaimnya ya. Maksudnya untuk jamu dia memiliki klaim secara empiris yang dibuktikan khasiatnya secara empiris, lalu obat herbal terstandar tadi melalui uji praklinik, dan fitofarmaka memang masih sangat sedikit ya Kak Tari ya, karena memang risetnya memang butuh waktu gitu ya. Dan untuk fitofarmaka memang harus melalui uji praklinis dan juga uji klinis. Jadi memang baru kalau nggak salah 22 deh di Indonesia ya. Oh 22, oke. Iya. Oke. Lalu hari ini kita mungkin lebih ke jamu ya Kak. Jadi karena memang yang paling banyak nakal itu pedagang itu jamu ya, yang sering dicampur-campur gitu dengan bahan kimia obat gitu kan. Ini iya, mungkin apa ya, Kak Yulianita bisa lebih apa ya, memaparkan lebih lanjut nggak sih mengenai bahan kimia obat itu apa sih gitu? Kenapa sih bahayanya kalau misalkan dicampur dengan jamu kan kenapa memangnya gitu? Kira-kira kerugiannya apa sih gitu yang diperoleh oleh konsumen yang kalau misalkan dia mengkonsumsi jamu dengan BKO tuh apa yang akan terjadi gitu? Oke, jadi yang pertama-tama kita bahas dulu kalau ini juga saya sambil baca ya, karena ini menurut undang-undang juga, jadi supaya kita nggak salah nih. Jadi kalau obat tradisional atau ya kita sebut sekarang fokusnya itu di jamu, memang 100% harus wajib banget hanya berisi tanaman tradisional. Mungkin bisa bahan tambahan, tapi bahan tambahannya itu bukan merupakan zat aktif ya. Mungkin kalau di fitofarmaka pastilah ya kita perlu, misalnya fitofarmakanya bentuk kapsul ya, pasti kita perlu gelatin untuk membungkus kapsulnya, atau mungkin zat tambahan yang lain, tapi tidak boleh ada zat aktif kimia.
Karena apa? Yang pertama kita harus fokus nih bahwa yang kita konsumsi itu artinya kita sembuh itu karena zat aktif yang ada di jamu tersebut, bukan karena obat kimia yang dicampur di dalamnya. Jadi memang pemerintah BPOM itu sangat melarang untuk penggunaan bahan kimia obat yang ada dicampurkan di obat tradisional atau yang kita fokus ini jamu. Kenapa? Karena sebenarnya nih kalau dari BKO ya, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu tentang BKO. Jadi BKO itu singkatannya dari bahan kimia obat. Nah, sesuai dengan namanya, sesuai dengan kepanjangannya, bahan kimia obat itu adalah bahan kimiawi sintetik yang biasanya itu kita jual atau kita kenal sebagai obat gitu. Jadi obat kimiawi, obat sintetik. Apakah BKO ini kita minum tiba-tiba jadi beracun? Sebenarnya sih kalau definisinya enggak. Kenapa? Karena BKO ini ya kita temui di pasaran gitu dengan segala macam perbedaan golongan-golongan obatnya. Contohnya aja seperti ya paracetamol, asam mefenamat gitu ya untuk pereda nyeri, natrium diklofenak dan segala macamnya. Sebenarnya obat kimia atau obat sintetik itu sih sebenarnya aman buat dikonsumsi tapi tidak untuk dicampurkan ke dalam jamu gitu. Karena yang pertama ya sesuai dengan definisinya jamu itu memang harus bahan aktifnya dari dari bahan alam, tidak boleh ada campuran kimianya sebagai bahan aktif, dan kalau dicampurkan kita tuh nggak tahu, karena kalau misalnya kita nih para saintis gitu ya, kita tahu nih kandungan bahan aktif yang ada di jamu, seada berapa puluh ribu gitu kan bahan aktif yang ada di dalamnya gitu, belum lagi metabolit sekundernya aja sudah berapa gitu, ada flavonoid, ada alkaloid dan segala macamnya, dan dari metabolit sekunder itu ada turunannya lagi, jadi ada banyak banget bahan aktif yang kita tuh sebenarnya nggak tahu saat kita campurkan dengan obat kimia itu interaksinya akan seperti apa, cocokkah tidak, dan berbahayakah tidak gitu. Karena kalau misalnya kita orang farmasi gitu ya mau minum obat pakai teh aja kayaknya mikir dulu deh, karena kadang ada yang teh itu kan sebenarnya termasuk bahan alam juga kan Kak ya, walaupun mungkin bukan, kalau kita sih lebih amannya tahu dia sebagai minuman gitu, minuman herbal atau minuman dari bahan alam, tapi sebenarnya di dalam teh sendiri kan ada zat aktifnya juga. Nah saat itu dicampur dengan obat kimiawi, hal yang paling dasar lah, misalnya kita sakit kepala gitu, terus kita sering minum paracetamol sama teh anget gitu, itu kan kayaknya umum banget ya, kayaknya dari kakek, dari bapak aku juga, bahkan dari aku sendiri dulu mungkin waktu belum mempelajari secara mendalam udah biasa aja gitu minum obat sakit kepala atau obat apa gitu sama teh supaya manis aja, supaya nggak terlalu pahit. Tapi ternyata kalau kita pelajari lagi secara interaksinya itu bisa menimbulkan berbagai macam reaksi. Nah dari silsilah cerita atau silsilah histori itulah kenapa jadi akhirnya lebih aman kalau bahan alam, ya udah bahan alam aja dulu kita konsumsi. Kalau jamu ya udah jamu dulu aja kita konsumsi gitu, supaya dia tidak berinteraksi dengan bahan kimia obat juga begitu. Dan kita juga sebenarnya nggak tahu kan ya Kak, dosis yang dimasukkan oleh pembuat jamu itu, misalnya pembuat jamu itu nakal mau masukin bahan kimia obat gitu ke jamu supaya cepat sembuh, kita nggak tahu sebenarnya dosisnya berapa. Apakah sesuai dengan dosis kita minum, misalnya 1 tablet sehari, apakah sesuai 1 gelasnya itu, atau ternyata asal masukin aja gitu kan, kita nggak tahu juga. Makanya itu sangat dilarang, itu dilarang banget, ada undang-undangnya. Kalau teman-teman di sini misalnya ada yang di luar dari fakultas farmasi atau ada yang di luar dari bidang kefarmasian dan pengen tahu sumbernya, nanti bisa kita share bareng-bareng tentang ininya, tentang undang-undangnya, lengkap banget di BPOM ada, undang-undang RI juga ada gitu. Oke, terima kasih Kak Tari. Jadi tadi bahayanya terkait dengan dosisnya kita nggak tahu ya berapa yang dimasukkan ke dalam jamu gitu. Jadi kita nggak tahu nih risikonya, apakah ya nantinya takutnya kenapa ya. Untungnya kalau misalkan dosisnya kecil nggak bermanfaat. Kalau misalkan dosisnya tinggi gitu kan bisa gangguan ginjal atau stroke, serangan jantung segala macam ya, karena kita nggak tahu dosisnya. Belum lagi kadang kan masyarakat kita kalau menganggap jamu itu aman ya, jamu yang bebas BKO gitu ya, mereka juga nggak tahu kan mereka konsumsinya mungkin salah beli gitu, makanya konsumsi bahan jamu dengan BKO mungkin minumnya berapa kali sehari gitu kan, nanti dalam jangka waktu yang panjang itu
akibatnya bisa fatal ya kata Ria. Betul, betul sekali. Iya. Biasanya apa aja sih Kak yang dicampur sama penjual yang nakal gitu ya? Zat aktif apa sih yang dicampur sama penjual yang nakal itu ke dalam jamu gitu? Oke, ini kalau based on research ya, sebenarnya kan kalau kita itu minum jamu biasanya yang paling umum deh kalau kita misalnya ke bibi jamu, jamu gendong, itu pasti banget kan kita yang pertama apa ya, beras kencur gitu kan ya, atau untuk pelangsing kunyit asam sirih. Aku biasanya karena aku gemuk, jadi biasanya kalau dapat bibi jamu gitu kan pasti ditawarinnya udah kunyit asam sirih aja supaya cepet kurus gitu ya. Atau bisa juga pegel-pegel. Biasanya kan kalau kita misalnya apalagi kalau pekerja outdoor atau pekerja indoor juga yang pegel-pegel tapi nggak mau minum obat kimia karena takut efeknya misalnya akan kalau keseringan bisa ketergantungan atau mungkin bisa ke ginjal lebih cepat gitu deh dibanding minum jamu aja gitu yang alami-alami aja. Nah, jadi biasanya tiga tiga efek ini yang biasanya dicari di jamu yang paling sering, yaitu ada pegelinu, terus menggemukkan, dan ada yang melangsingkan gitu ya, menekan nafsu makan. Nah, jadi tiga khasiat ini juga yang sering teratas dari pembuatan jamu. Nah, jadi tiga itu juga tiga bahan kimia atau tiga khasiat dari BKO yang sering dimasukkan ke dalam jamu. Dan itu juga sering banget diriset, entah itu dari memang ahli bahan alam gitu ya, atau fitokimia, terus juga mahasiswa, dan juga kayak aku selaku dosen gitu. Jadi memang yang banyak banget itu dari jamu itu ditambahkan bahan kimia obat yang khasiatnya itu. Misalnya kayak pegelinu sering ditambahkan kayak paracetamol, asam mefenamat, natrium diklofenak, bahkan tiga zat aktif itu tuh lagi diteliti sama mahasiswa aku sekarang. Jadi ada mahasiswa aku yang meneliti BKO pada jamu yang khususnya BKO-nya itu paracetamol. Ada juga kemarin yang natrium diklofenak, dan ada juga kayak ibuprofen, asam mefenamat, dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk anti nyeri tuh kayak banyak banget gitu. Kayak itu tuh sudah jadi langganan, tiap tahun pasti ada BKO yang meneliti BKO terutama golongan anti nyeri itu di jamu, pada jamu gitu. Dan yang kedua itu masalah pelangsing ya, karena orang yang cabi-cabi nih kayak aku pasti merasa aduh minum jamu gitu supaya menekan nafsu makan atau supaya cepat kurus gitu. Nah, itu biasanya ditambahkan obat-obat kayak misalnya furosemid, karena kan furosemid dia bisa mengeluarkan garam gitu lewat kemih, lewat air seni, dan akhirnya nanti garamnya menurun, terus nanti juga air menurun, kadar air menurun, nanti berat badan juga akan turun. Terus juga ada juga obat kimia yang lain juga tuh contohnya, cuman aku nggak mau spill dulu karena takutnya nanti malah temen-temen jadi malah memiliki motivasi malah untuk beli itu ya. Jadi aku nggak mau spill, pokoknya adalah banyak banget obat kimia yang sebenarnya itu untuk pasien-pasien obesitas atau pasien misalnya kardiovaskuler, gagal jantung, hipertensi, malah dimasukin ke situ karena ada efek sampingnya, misalnya menurunkan kadar air atau menurunkan memang kadar lemak, kadar lipid dalam darah gitu. Terus yang ketiga kebalikannya, jadi ada yang melangsingkan, ada yang menggemukkan badan, karena kan juga kalau Indonesia nih sangat beda-beda banget gitu. Ada yang ideal, ada yang merasa kekurusan, ada yang merasa kegemukan. Nah, yang merasa terlalu kurus itu malah mau menggemukkan badan untuk menuju ke berat badan ideal. Dan ada juga obat-obat yang sebenarnya mungkin itu bukan untuk bukan tujuannya tuh untuk menggemukkan, kan kalau misalnya temulawak itu kan memang untuk meningkatkan nafsu makan. Tapi ada juga obat kimia yang misalnya khasiatnya efek sampingnya itu bisa menggemukkan badan gitu. Aku nggak mau spill juga, takutnya nanti aku keceplosan dan nanti malah ada teman-teman yang nyoba. Tapi intinya ada gitu obat kimia yang seperti itu dan harganya murah meriah banget. Nah, itu biasanya sering dimasukkan ke jamu. Dan ini faktanya benar-benar fakta karena based on research juga mahasiswa-mahasiswa dan aku juga meneliti tentang hal itu. Jadi dari 5 sampel aja nih, nggak usah lah dari puluhan atau ribuan jamu yang sudah tersebar di Indonesia. Per 5 sampel aja itu setidaknya ada satu gitu yang positif atau mengandung bahan kimia obat gitu. Baik dari golongan yang sudah kita mention sebelumnya. Jadi
mungkin ya kalau kita balik lagi, kalau kita sebagai peneliti, oke, ada yang positif, ada yang dibahas, tapi kalau kita simpulkan lagi, kalau kita melihat dari sisi masyarakat itu kan bahaya banget kan Kak ya. Jadi itu tuh membuktikan bahwa oh jamu-jamu, baik jamu gendong maupun jamu sasetan yang kita rasa aman, kita belinya juga kayaknya di toko jamu, kita belinya misalnya di jamu-jamu gendong yang kita kenal, yang udah biasa kita minum, ternyata tetap mengandung BKO itu. Karena sebenarnya sih selain dari kenakalan dalam tanda kutip kenakalan penjual, menurut aku sih kurang edukasi juga sih Kak. Karena sebenarnya nih yang kayak gini-gini nih, live kayak gini, itu juga penting ditonton sama para produsen jamu, baik jamu gendong maupun jamu saset yang sudah dikemas. Karena mungkin mereka nggak tahu, karena mereka mikirnya, udahlah campurin aja supaya cepat sembuh gitu. Mungkin kan mereka ya dikasih saran atau mungkin dia pengennya konsumen dia itu balik lagi ke dia karena ngerasa kalau minum jamu dari BBA itu cepet banget gitu sembuhnya dibanding sama yang B gitu. Kayaknya yang A lebih berkhasiat deh gitu. Padahal yang si A ini misalnya pakai BKO. Kita sebagai konsumennya nggak tahu dan si A sebagai penjual juga mungkin nggak ngerasa salah karena dia cuma mencampurkan obat biasa yang murah, dia bisa dapat di mana aja dan dia bisa balik modal, bahkan untungnya lebih gede karena banyak orang yang akan kembali ke dia dan mengkonsumsi jamu dari dia juga. Jadi bahaya banget Kak. Oke. Iya. Jadi memang banyak ya ternyata contoh kasusnya. Dulu aku juga pernah neliti itu sih Katari gitu tahun 2000 berapa ya? 2012 apa 2013 gitu. Dan dulu tuh di zaman itu masih memang banyak banget gitu yang mengandung BKO dan aku nggak nyangka gitu temuan BPOM sampai sekarang masih aja ada terus gitu dan ternyata Kak Yuli juga nemuin ya gitu di risetnya gitu di jamu pelangsing gitu ya, jamu untuk pegelinu segala macam ya untuk berbagai macam kasus dan memang itu ya karena memang apa ya bukan stigma sih masyarakat kita juga masih mungkin akan apa ya ingin balik lagi tuh karena efeknya itu ya efeknya cepat gitu karena pengen efek instan sedangkan untuk herbal itu sendiri itu butuh proses ya gitu ya lebih ke mungkin lebih ke pencegahan gitu ya kalau untuk herbal gitu oke. Berarti kan tadi bahan kimia obat itu nggak boleh dicampur ya kata Ria dengan jamu. Terus kalau misalkan masyarakat ada yang misalkan pasien misalkan diabetes, hipertensi, pengen minum jamu tapi dia juga harus terapi obat kimia gitu. Nah itu kayak gimana tuh Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk mengkonsumsi gitu ya, baik mungkin obat tradisional ataupun obat yang sintetik gitu, itu sebenarnya tidak dilarang, tapi tidak boleh diminum secara bersamaan. Bener-bener kayak satu kali minum, kita misalnya aja yang kayak tadi tuh, misalnya kita minum obat paracetamol, itu kan obat sintetik dengan teh. Teh kan sebenarnya juga obat bahan alam lah, walaupun mungkin bukan jamu. Kalau kita sih nggak kenal dia sebagai jamu gitu ya. Kita sih kenal kita mengenal teh itu sebagai ya udah minuman biasa, minuman herbal lah gitu, minuman herbal yang sudah umum digunakan. Nah itu sebenarnya tidak boleh, mungkin tidak dilarang secara undang-undang dan tidak dilarang secara agama gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari bahannya, kalau kita nih mahasiswa dulu waktu jadi mahasiswa farmasi atau teman-teman di sini yang lagi masih jadi mahasiswa farmasi mungkin pernah dengar buku namanya DIF Drug Interaction Fact. Itu tuh buku tebel banget tuh kayaknya berapa senti gitu ya, 5 sentian tebelnya lebih. Itu isinya tentang interaksi obat, dari obat dengan obat dengan makanan, obat dengan buah-buahan, obat dengan susu, dan itu pun belum selesai. Ada lagi interaksi lain yang mungkin belum dimasukkan di buku itu karena bukunya kan tiap cetak misalnya ada edisi terbaru mungkin ada lagi gitu yang belum kita ketahui. Itu menandakan bahwa sesama obat aja itu harus dipikirkan karena ada obat yang misalnya si A sama si B, aku nggak mau ngasih jenis obatnya kan aku belum baca lagi DIF-nya, misalnya A dengan B
itu jangan dicampur karena nanti bisa menurunkan kerja si obat A misalnya. Walau ada juga interaksi obat itu yang bisa meningkatkan, bisa menurunkan, atau bisa juga ya udah nggak apa-apa aja gitu dicampur, oke, nggak dicampur juga oke, nggak masalah. Nah, tapi itu menandakan bahwa sesama obat sintetik aja itu dipikirin banget, diteliti masing-masing gitu. Apalagi kalau obat nih yang misalnya paracetamol lah ya yang kita umum banget dengan bahan alam atau obat tradisional atau dalam hal ini jamu, yang dimana jamu itu bahan aktifnya banyak banget. Dalam jam satu aja misalnya jamu temulawak misalnya. Dalam temulawak itu aja ada banyak banget selain kurkumin sebagai bahan aktifnya. Ada zat aktif utama, ada zat aktif yang lain-lainnya juga gitu. Lebih dari 100. Makanya kita kan selain kita ekstraksi, kalau jamu kan itu ekstrak airnya kan Kak ya. Tapi kalau kita itu biasanya selain ekstrak nanti ada lagi fraksi dan ada lagi isolasi. Nah, itu pun banyak banget gitu. Isolat aja bisa ratusan, bisa ribuan. Apa bayangin kalau dalam satu ekstrak tuh kita minum itu ada berapa ribu bahan aktif di dalamnya. Nah, bayangin ribuan atau ya minimal ratusan zat aktif itu berinteraksi dengan si paracetamol. Kita nggak tahu tuh apakah dia bisa meningkatkan, apakah dia bisa menurunkan, apakah nggak apa-apa aja kalau dibarengin, atau bahkan bisa bikin toksik. Karena ada beberapa obat yang kalau dicampur malah dia bisa meningkatkan efek toksisitasnya, bisa malah beracun gitu kalau kita nyampur dua zat itu. Nah, kita nggak tahu tuh aman apa enggak gitu. Misalnya, oke, aku nggak apa-apa aja kok, tapi kita nggak tahu jangka ke depannya. Kayak aku misalnya dulu nggak apa-apa aja minum obat sama teh, nggak apa-apa aja minum obat sama susu, kayaknya sembuh-sembuh aja. Ya kita kan nggak tahu kondisi tubuh kita gimana, bisa menerima interaksi itu atau tidak. Bisa jadi mungkin ada efek toksiknya tapi dikit dan sistem imun kita bisa menangkalnya, bisa ngebantu gitu. Tapi ada juga yang misalnya kita lagi lemes, minum obat malah tambah lemes, terus kenapa ya? Ternyata dikulik-kulik lagi, ternyata itu karena dia nyampurin si obat kimia dengan obat tradisional. Nah, hal-hal itu tuh kompleks banget. Kayaknya kita kuliah 4 tahun, kuliah 6 tahun kayaknya belum cukup untuk mempelajari semua itu. Nah, jadi sebagai masyarakat awam gitu, kita dan juga keluarga kita selaku masyarakat, kayaknya lebih baik banget sebaiknya diminumnya itu dipisah saja. Tapi dipisahnya itu enggak yang misalnya per 1 hari. Ya mungkin mencegah si obat kimia itu bercampur dengan obat tradisionalnya itu. Jadi anggaplah paracetamol sama jamu itu di dalam lambung tuh berinteraksi, jangan sampai ketemu lah itu gitu. Jadi ya mungkin sekitar 1-2 jam aman sih. Barusan kemarin aku riset juga mengenai waktunya, karena balik lagi obat itu kompleks banget. Waktu dia selesai ada di dalam lambung gitu, selesai berinteraksi dalam lambung, waktu dia ada di lambung tuh juga berbeda-beda. Ada yang setengah jam, ada yang 15 menit, ada yang 1 jam, ada dan sebagainya. Walaupun rata-rata kalau obat di lambung kayaknya sekitar setengah jaman gitulah ya, sudah mulai turun gitu ke usus. Tapi kita nggak tahu gitu apa yang terjadi saat dicampurkan dan sebagainya. Jadi lebih baik 1-2 jam lah ya bedanya. Jadi misalnya kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh, boleh, tapi jangan dicampur langsung. Jadi misalnya kita minum obat kimiawinya yang kita beli di apotek itu misalnya pagi gitu ya, jam 8. Terus kita mau minum jamu dari bibi langganan kita, ya mungkin 1-2 jam lah ya, jam 10 gitu. Itu ya bolehlah kita minum gitu. Nanti nextnya misalnya mau minum obat lagi ya sesuaikan aja dengan jamnya, misalnya 3 kali sehari kan per 8 jam. Berarti jam 8 pagi ditambah 8 jam berarti kan sekitar jam 4. Nah itu silahkan minum obat kimianya lagi yang kita beli di apotek dan seterusnya gitu. Itu sih Kak. Oke, terima kasih Kak. Oh iya, jadi memang harus dijeda ya teman-teman semua gitu ya, diberikan jeda antara obat kimia dengan juga jamu yang biasa kalian konsumsi. Oke. Karena memang takutnya tadi ada interaksi ya, dan interaksi itu sangat kompleks gitu. Ada interaksi obat dengan bahan herbal gitu ya, atau misalkan juga dan kita juga perlu memperhatikan loh, ini nggak cuma berlaku untuk herbal aja ya gitu, karena memang ada interaksi lain juga ya Kak.
ada interaksi obat dengan makanan tadi juga Kak Tari mention itu ternyata memang sebanyak itu gitu. Jadi memang kita harus konsumsi obat itu sesuai dengan anjuran ya. Bisa konsultasi juga ke dokter ataupun juga apotekernya gitu. Oke. Berarti cara yang aman adalah memberikan waktu jeda. Oke. Kak Ilianita, aku mau nanya lagi gitu. Jadi sebenarnya kita itu gimana sih caranya gitu? Karena kan kita juga pengen minum jamu biar tetap sehat, tapi kita tuh takut gitu, takut karena banyak BKO ya, jamu dengan BKO di luar sana gitu ya. Cara memilih jamu tanpa BKO tuh kayak gimana sih Kak gitu? Oke, jadi sebenarnya kan balik lagi nih, kalau masalah konsumsinya, tadi misalnya kita mau minum obat yang kimia dulu nih, masalah keamanannya. Nah, obat kimia itu kan kalau dari kita pribadi nih, sering nggak sih kalau misalnya kita ketemu sama temen yang bukan farmasi, terus dia pusing dikit minum obat gitu ya. Dulu lah waktu tren back to nature atau tren minum jamu ini belum tersebar luas, jadi aduh sakit perut dikit minum obat, apa sedikit minum obat, padahal kita nggak tahu nih apa sih penyebabnya dia sakit. Bisa jadi misalnya dia sakit karena memang stres, ya berarti kita sebenarnya minta dia jangan, gimana caranya supaya stresnya itu menurunkan, bukan hanya karena minum obat terus gitu. Jadi sebenarnya obat kimiawi, kalau aku sih menyarankan obat kimiawi itu diminum benar-benar karena apa ya, kepentingannya gitu, kebutuhannya. Jadi kalau misalnya kita oke sakit gigi nggak apa-apa, tapi sakit giginya misalnya karena apa nih? Kalau misalnya sakit gigi karena kita suka makan makanan yang manis, ya oke nggak apa-apa kalau kita minum obat kimia dulu untuk menghilangkan nyeri atau peradangannya. Tapi setelah itu ya udah kita jangan makan makanan manis lagi, atau mungkin kita makan makanan yang manis tapi harus sikat gigi misalnya, kan untuk penyakit anak gitu ya, dia suka minum dan makan yang manis tapi dia nggak suka gosok gigi, jadinya giginya itu kena kuman segala macam, jadinya kuman numpuk di situ, jadinya radang, penyakit dan segala macam. Nah, hanya meminum obat nyeri itu kan bukan penyelamat utama menurut aku, karena yang penting tuh gimana giginya supaya nggak bengkak lagi. Ya udah, misalnya obat nyeri dan obat radang selesai, tapi kebiasaan-kebiasaan atau lifestyle dia itu harus diubah juga menjadi lebih baik. Atau kalau kita sih terapi kausalnya gitu, penyebabnya, bukan terapi simptomatisnya. Kalau simptomatis kan hanya mengobati gejala, tapi tidak dengan penyebabnya gitu. Nah, penyebabnya misalnya karena dia suka nggak suka gosok gigi, ya udah kita harus ajarin anak itu buat gosok gigi gitu. Tapi kalau obat kimianya diminum tapi sesuai anjuran dokter aja. Misalnya kayak obat nyeri kan kalau di resep-resep dokter tuh biasanya PRN, bila sakit aja. Ya udah, berarti kalau nggak sakit nggak usah diminum lagi. Kecuali antibiotik ya, kalau antibiotik kan memang harus dihabiskan. Nah, makanya akhirnya tren itu berpindah ke sekarang kan beberapa tahun terakhir tuh sudah tren jamu, dengan seiring dengan banyaknya startup nih kayak Herbal Expert ID juga yang udah keren banget mengedukasi masyarakat dengan live yang gratis ini juga, dan kelas-kelas yang lain yang mengedukasi masyarakat untuk bisa minum jamu gitu, dan mengobati bukan mengobati ya, mencegah, menjaga kesehatan dan juga memelihara kesehatan dengan meminum jamu juga. Nah, tapi itu balik lagi, akhirnya dengan adanya info-info BKO pada jamu, itu malah membuat orang-orang yang sudah sering minum jamu, yang sudah menjaga kesehatannya dengan minum jamu, jadinya malah takut loh. Aku nih sudah berusaha untuk enggak minum obat kimiawi atau obat sintetik lagi. Aku sudah berusaha untuk minum untuk meminum jamu yang lebih alami gitulah ya. Tapi ternyata masih ada aja gitu obat sintetiknya. Nah, terus gimana sih menjaga atau mengetahui si jamu itu aman untuk dikonsumsi atau tidak? Yang pertama mungkin kita bahas dulu, kalau jamu di sini aku pribadi membedakan tuh dua. Ada jamu yang memang jamu gendong yang tidak ada nomor izin dan segala macamnya lah ya, bener-bener jamu gendong yang bibi jamu bikin meres sendiri gitu, terus besoknya dijual. Nah, dan yang kedua itu jamu yang memang sudah sasetan, yang memang ada industri, walaupun mungkin itu industri obat tradisional yang bisa kecil, menengah, atau ke atas gitu ya. Karena kan sekarang ada ukot dan umot sekarang ya, ada ukot itu
usaha kecil obat tradisional dan ada usaha menengah obat tradisional dengan berbagai level CPOTB-nya yang bervariasi, ada level-levelnya juga ya, ada banyak levelnya. Nah, di Banjarmasin juga sudah ada beberapa yang mendapatkan sertifikasi CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, itu berbagai level juga dan ada beberapa juga gitu. Nah, mengetahui aman tidaknya untuk yang sasetan itu lebih mudah karena yang sasetan itu dia ada atau yang dikemas lah ya, sudah ada industri obat tradisionalnya, itu dia pasti mencantumkan ada nomor batch-nya, ada nomor BPOM-nya, atau mungkin ya nomor BPOM kan untuk obat tradisional kalau nggak salah apa ya, registrasinya, nomor registrasinya itu TR ya kalau nggak salah. Nah, itu bisa dicek. Kita sebagai masyarakat umum, masyarakat awam itu bisa mencek secara bebas, secara open di internet, buka aja BPOM atau di Google, ketik aja cek nomor obat tradisional BPOM atau cek BPOM gitu aja, itu nanti pasti akan muncul. Bahkan kemarin aku coba, ini kita bisa download selain di Google gitu ya, selain di Google, kita bisa downloadnya itu di Play Store. Memang ada tuh, aku lupa banget nama aplikasinya apa, kalau nggak salah sih cek BPOM atau apa gitu. Nah, itu kita bisa langsung, di situ ada nomor di kemasan, di setiap kemasan ada nomor registrasi. Kita masukkan nomor registrasi itu di ya tempat yang sudah disediakan, di cek BPOM-nya itu, udah klik di enter aja, terus nanti dia akan muncul. Nah, nomor BPOM itu harus hati-hati. Kenapa? Karena ada yang asli dan ada yang KW. Jadi bukan berarti misalnya di sasetan atau di kemasan jamunya itu ada nomor, terus oke, pokoknya kalau ada nomornya aman. Jujur ini mungkin menakutkan ya bagi kita, apalagi orang awam, tapi itu bisa jadi nomor yang palsu. Nah, makanya di sini juga aku dan juga pasti tim Herbal Expert ID mengingatkan dan bisa mengedukasi juga lebih banyak orang untuk ngecek lagi produk-produk yang mereka beli. Sebenarnya sih semuanya ya Kak ya, nggak cuman jamu gitu. Ada jamu, madu gitu ya, atau minuman-minuman herbal, atau yang serbuk, yang botolan siap diminum, terus bahkan semuanya, obat juga itu pasti ada nomor registrasi BPOM-nya, karena kan BPOM itu memang mengawasi obat, makanan, dan bahkan juga ada kosmetik. Walaupun untuk kosmetik itu ada di tuas kosnya sekarang, ada bagiannya lagi khusus untuk kosmetik, tapi semuanya kita beli itu ada nomor registrasinya, dan kita, kalau menurut aku sih wajib ya buat ngecek, karena semuanya sekarang serba dipalsu-palsuin gitu. Ada kosmetik palsu juga, ada jamu palsu juga, bahkan ada madu palsu. Jadi madu yang dia aslinya tuh ya udah madu asli, tapi ada juga yang versi KW-nya yang sama-sama ada nomor registrasinya, ternyata nomor registrasinya palsu. Kalau teman-teman di sini masih bingung, nanti aku juga akan share juga, mungkin nanti aku kasih video tutorialnya cara ngecek, di cek BPOM, cek nomor BPOM-nya seperti apa, karena kalau di live ini kan nggak bisa di share screen, atau mungkin nanti kapan-kapan kita ngadain lah ya kelas Zoom gitu nanti yang diadakan sama Herbal Expert, supaya nanti kita bisa sama-sama ngecek si nomor registrasi yang ada di produk kita, terutama yang dalam hal ini adalah jamu gitu. Terus juga sebenarnya ada beberapa cara sih buat ngecek sendiri. Kalau teman-teman lihat misalnya di YouTube itu udah banyak banget ahli-ahli botani yang bukan ahli botani aja ya, ahli botani, ahli farmasi, pokoknya yang mengecek BKO pada jamu itu memberikan tips and trik gimana caranya ngecek jamu ini bebas bahan kimia obat gitu. Contohnya aja, ini bukan pada obat ya, ini pada makanan. Misalnya kayak bakso yang mengandung boraks, itu sebenarnya kita bisa ngecek hal sesimpel kita tetesin aja air kunyit gitu di baksonya atau di pentolnya atau di dagingnya. Kalau misalnya air kunyitnya itu setelah diteteskan dia berubah jadi kecoklatan atau kayak memang benar-benar kayak orange bata, lebih gelap dibandingkan air kunyit aslinya, nah itu bisa kita takutkan itu mengandung boraks. Walaupun sih kita tetap harus ngecek lagi secara kualitatif dan kuantitatifnya di lab, tapi banyak banget gitu edukasi-edukasi tentang hal itu, yang dari skala
kecil gitu sampai yang skalanya lebih ribet. Cuman yang paling utama banget sih nomor registrasi ya. Kalau sudah dia itu di kemasan tapi nomor registrasinya itu tidak terdaftar, sebaiknya itu udah ikhlaskan aja, walaupun mungkin kita belinya mahal. Misalnya kan ada jamu-jamu yang mahal gitu, yang serbuk jamu serbuk itu yang mahal gitu, nggak murah, tapi ternyata nomornya tidak terregistrasi dengan aman di BPOM. Udah ikhlasin aja, nggak usah diminum lagi, nggak usah dikasih juga ke orang, udah dibuang aja karena itu berarti dia tidak aman. Nah, kalau masalah bibi jamu, mohon maaf kalau aku pribadi sih bingung ya caranya gimana, selain yang dengan reagen gitu ya di skala lab, atau dengan cara-cara yang mungkin agak ribet, tapi ya kita pastikan aja. Sebenarnya kan kalau di bibi jamu itu biasanya kadang ada juga yang levelnya sudah industri rumah tangga. Nah, harusnya kalau dia industri rumah tangga juga ada nomornya, nomor izin berusahanya juga ada. Pasti akan tetap menjaga usaha mereka. Atau mungkin kalau dekat rumah ya bisa sambil dicek-cek gitu ya, gimana cara mereka membuatnya gitu, apakah aman dan sebagainya. Atau kalau pengen dicek ya boleh sih cek misalnya di lab atau nguji gitu di BPOM. Dan ada sih badan-badan swasta, ada negara yang open gitu untuk ngecek itu. Cuman kan kayaknya agak ribet banget ya, kita kayaknya mau minum jamu segelas 5.000 aja harus daftarin itu ke badan yang bayarnya ratusan ribu gitu. Tapi ya gitu sih beberapa tipsnya. Oke. Terima kasih ya Kak, tipsnya cara memilih jamu yang aman untuk dikonsumsi. Oke. Nggak kerasa Kak Yanita waktu berlalu ya, dan teman-teman kayaknya belum ada yang nanya nih. Oh iya, satu lagi mungkin, kalau tadi kan kita berbicara tentang beli bikinan ya, tapi sebenarnya yang paling aman banget sih ya udah bikin sendiri gitu kan ya Kak Lia ya. Kayaknya Kak Bisa Lia juga ya. Kak Lia juga kalau aku lihat sih di story-nya tuh sering banget kan, kayak misalnya nyeduh apa gitu ya, yang paling simpel nyeduh teh, kadang ada sama teh chamomile gitu ya, kadang juga nyeduh kayak yang biasanya kan aku sih dengar berita juga Pak Jokowi itu tiap hari itu dibikinin juga kan ya seduhan jamu itu ya Kak ya. Aku lupa campurannya apa, tapi banyak banget, ada kunyit gitu ya, ada serai, ada kencur dan segala macamnya tuh udah ada yang nyeduhin gitu, dan itu setiap hari. Nah, itu kan udah terbukti aman karena bikin sendiri gitu kan. Kalau beli mungkin kita masih ragu, tapi kalau bikin sendiri bahan-bahannya juga sudah beli, sudah kita pastikan bersih segala macam, ya udah pasti aman gitu. Oke, bener banget sih Kak, gitu. Mending bikin sendiri aja ya. Kalau misalkan banyak waktu gitu kan. Di sini juga banyak mahasiswa yang ikut ya live Instagram kita. Mungkin mahasiswa masih ya sementara belum ada kegiatan gitu kan, masih libur kuliah, mau pola hidup sehat, mending kita bikin jamu sendiri gitu kan, bisa konsumsi sendiri gitu. Dan sekarang juga banyak yang jual simplisia kering gitu kan, jadi bisa diseduh sendiri di rumah gitu ya, sesuai dengan takarannya ya gitu. Dan mungkin tadi nanti kapan-kapan kita mungkin seminar ya, Herbal Expert akan mengadakan seminar mungkin ya, mungkin untuk materi yang lebih mendetail gitu. Oke, Kak Yuli ada yang mau disampaikan lagi? Kayaknya nanti kita sambil buka open discussion aja Kak, karena kan sebenarnya masalah obat tradisional atau jamu ini tuh kayak sebenarnya bahasannya luas banget, jadi tergantung kita mau diskusinya kemana nih. Kadang tuh ada hal yang dilupakan, tapi ternyata kalau pas sudah ditanyain, oh iya kita belum bahas itu, kayaknya nanti kita bisa bahas lebih banyak lagi tentang itu. Dan kalau aku pribadi sih memang akhirnya bener sih kita harus ngadain seminar atau mungkin tutorial-tutorial gitu tentang pembuatan jamu secara alami dan kita bikin sendiri gitu. Karena sebenarnya jujur di dekat rumah aku tuh banyak banget pasar. Kayaknya belok kanan ada pasar apa, belok kiri ada pasar apa gitu ya. Kayaknya bikin jamu sendiri itu sebenarnya aksesnya, fasilitasnya tuh sudah banyak banget, sudah mudah gitu. Cuman mungkin kita mikirnya aduh ribet banget lah, kita harus ngapain, harus bersihin segala macam. Nah, mungkin karena kita belum pernah nyoba aja sih Kak ya. Karena balik lagi kayak
Kak Lia tadi bilang, di e-commerce tuh udah banyak banget yang jual simplisia yang memang aman, karena kan bentuknya ya udah simplisia. Jadi kayak kita beli, anggaplah kita kayak beli rimpang-rimpangan gitu, tapi rimpang-rimpangannya udah dikeringin. Jadi nggak ribet, kita tinggal nyeduh. Kalau masalah amannya ya insya Allah pasti aman, karena ya udah itu tanaman, mau mau gimana dimasukin bahan-bahan BKO-nya kan juga susah. Kalau itu kan memang sudah bentuk simplisia, masih bentuk simplisia yang rimpangnya tuh malah masih bentuk udah dirajang tapi kecil-kecil, tapi masih bukan bentuk serbuk gitu. Maksudnya bentuknya tuh masih bentuk rimpang gitu juga. Jadi ya mau dinakalin segimana kayaknya agak minim gitu. Agak kecil kemungkinannya. Karena mereka ya udah bener-bener jual rimpangnya aja cuman versi kering. Nah, itu ya udah kita beli, harganya juga murah banget, ongkirnya juga bisa dikatakan kalau sekarang sih ada gratis ongkir, datang ke kita, kita tinggal rebus atau paling semales-malesnya seduh pakai air panas, udah selesai, bisa langsung minum gitu. Kita nggak usah ribet harus di apa sih namanya tuh dibersihin, dipotong-potong sendiri, terus kita blender dulu atau kita apain, nggak usah, tinggal diseduh kelar selesai gitu. Iya benar Dan banget. rasanya Ini memang, juga nggak iya memang pahit-pahit banget. banyak opsi ya sekarang ya. Betul, benar-benar. Gak kayak dulu kan ribet gitu kan kalau mau bikin jamu. Kalau sekarang mah lebih gampang ya, Kak. Iya, betul. Eh iya, terus buat teman-teman di rumah jangan segan ya kalau misalkan mau ada hal yang mau ditanyakan gitu. Kalau misalkan bukan di forum live juga bisa di DM kita langsung gitu. Konsultasi kesehatan juga boleh karena memang komunitas kita terdiri dari banyak tenaga kesehatan ya, ada dari dokter, ada apoteker gitu ya. Jadi bisa ngebantu teman-teman yang mau konsultasi kesehatan, kecantikan juga boleh gitu. Kadang herbal expert juga ngebahas kecantikan nih, Kak. Gitu. Iya. Jadi teman-teman jangan segan untuk hubungin kita via DM, bisa langsung nanti dibales ya sama admin kita gitu. Oke, Kak Tari, terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Kita senang banget nih, banyak ilmu yang bermanfaat Ya. disampaikan untuk herbal expert dan juga teman-teman yang ada di berbagai penjuru Indonesia. Ini banyak banget Kak, dari Sumatera, ada dari Jakarta juga, dari Bandung ya, dari Kalimantan juga ada tadi. Iya. Ini ada yang masih nonton nggak ya? Kalau ada yang masih nonton, aku mau ngasih giveaway nih buat satu orang nih yang masih nonton nih. Tapi pertanyaannya apa ya, Kak? Atau mungkin ini aja ya, maksudnya bikin post Instagram mungkin ya tentang acara ini gitu. Dikasih aja pesan dan kesannya dalam acara ini, mungkin bisa hasil SS live dan segala macamnya. Nanti yang mana yang paling menarik gitu bisa dapat giveaway ya dari aku. Hadiahnya masih Terima kasih banget nih Kak Tari. mungkin ya Ada dari giveaway dari Kak Tari. ya. Nanti pilihin satu aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kesan-pesannya mungkin juga boleh ya nanti di kolom komentar di after live ini. Oke, terima kasih ya Kak Tari. Kita close dulu. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye. Terima kasih kalian dan Herbal Expert. Semoga nanti bisa ngadain lagi. Oke.